Shalom. Selamat tahun baru, salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita akan memulai ibadah tahun baru pada hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marsal Defa SSI. Tema pelayanan pada hari ini, ibadah tahun baru, menjalani tahun anugerah dalam sukacita dan damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang terkasih, sewaktu telah membawa kita memasuki tahun. Hari ini kita berdiri di awal perjalanan, bukan dengan kepastian hidup tanpa masalah, tetapi dengan keyakinan akan kepada Tuhan dalam sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Saya jemput kita semua berdiri dan kita akan memuliakan nama Tuhan dalam NKB 47B ayat 1 dan 2. Telah datanglah tahun baru. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dalam Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Terima kasih, silakan untuk berdoa.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kita merayakan hari pertama di tahun baru 1 Januari 2026 ini, kita dibimbing dan dinasihati firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang pertama. Inilah dasar kita melangkah hidup yang berakar pada anugerah, bukan pada sesuatu. Mari kita bersama-sama menyanyikan PKJ 241 bagian yang pertama. Di awal tahun ini, mari datang dengan kerendahan hati. Kita mengakui bahwa seringkali kita melangkah tanpa mengandalkan Tuhan. Mari kita menjumpai Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa untuk hari baru di tahun yang baru ini. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna bagi kami. Bapa, di awal tahun yang baru ini, kami datang ke hadapan hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengakui akan segala dosa-dosa kami yang telah kami perbuat di sepanjang tahun 2025. Baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan lewat tindakan kami, lewat perkataan dan pikiran kami yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa di surga, kami mohon Bapa, kasihanilah kami dan ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami. Kami mohon Bapa, berilah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami di tahun yang baru ini, agar kami dapat hidup sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa. Amin. Kita melakukan hidup pujian yang paling membantu.
Berita anugerah. Sebagai salah seorang hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dan berita keselamatan dari Allah. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 24 menyaksikan demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwa. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Kita bersama-sama menyanyikan Kitab Hati 114 baiknya yang pertama. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang anugerah yang datang kepada kita akan bermazmur secara berbalas-balasan seturut Mazmur 67 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8, dan bagian ini akan dipandu oleh seorang penadu. Mazmur 67 ayat 1 hingga ke-8, saya cuma teman-teman. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah untuk tujuan dan memperoleh kecapi Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, supaya jalanmu dikenal di bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Tanah telah memberi hasil. Allah memberkati kita. Kita mengikuti kedua pagi kedua hari kita.
Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, dan seorang penatua akan memandu kita di dalam doa dan pembacaan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus dan Maha Setia, di awal tahun yang baru ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati yang penuh syukur, karena Bapa yang baik telah menuntun langkah-langkah kami. Bapa yang baik telah memegang hari-hari hidup kami di sepanjang tahun yang telah berlalu. Pada saat ini ya Bapa, di awal tahun yang baru ini, kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu dalam ibadat kami di awal tahun ini Bapa. Oleh karena itu Bapa, kami mohon kiranya Bapa membuka hati kami, Bapa mau membersihkan pikiran-pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga firman-Mu tidak saja terdengar oleh telinga kami, tetapi firman-Mu itu boleh mendapat tempat dan senantiasa hidup dalam hati kami. Dan kiranya firman-Mu itu senantiasa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami di sepanjang tahun yang baru ini ya Bapa. Bapa di surga, kami menaruhkan akan pembacaan dan perenungan firman-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Bapa di surga, mengampuni kami, urapi kami, kuduskan kami dan ragakan kami Bapa, karena hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup dan Raja di atas segala zaman itu, kami telah datang dan berdoa kepada Allah Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Oleh karena itu, jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Filipi 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, nasihat-nasihat terakhir, Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Susugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan teman-temanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan yang baru kita dengar adalah suara kasih yang menenangkan bumi dan hati manusia. Mari kita buka telinga dan hati bagi panggilan Tuhan melalui firman-Nya. Haleluya. Haleluya.
mendengarkan persembahan pujian solo dari Opa Hendrikson. Pada persembahan pujian dipersilakan. Tahun lama kan berlalu, hilang kenangan, suka duka silih ganti dalam. Bagi bunda kan tinggalkan aku sendiri, hati susah, rasa sedih berpisah. Oh Tuhan, Bapa sama Allah penuh hidupku, ulurkan tangan kasih setiamu, peganglah tangan hambamu, hiduplah dengan rasa bersamamu, ku amanah sintuson. Dengarkanlah ya Tuhanku, doa seruan hamba-Mu. Amin. Amin. Tahun baru kan ku jalan, kan ku masuki, entah susah, entah senang dalamnya. Bagaimana kelam langit ku tak terbincang, semuanya rahasia dalamnya. Oh Tuhan, Bapa sama Allah penuh hidupku, ulurkan tangan kasih setiamu, peganglah tangan hamba-Mu, tidaklah takut gentar bersamamu, ku amanah sintuson. Dengarkanlah ya Tuhanku, doa seruan hamba-Mu. Amin. Amin. Andai kata hidup kami beribu tahun, bagi satu hari saja bagiku, dan laksana bunga mekar di pagi hari, akan layu dan kan gugur di peta. Oh Tuhan, Bapa sama Allah penuh hidupku,
tangan kasih setiamu, peganglah tangan hambamu, hilanglah takut kita bersamamu, ku amanah sintuson, dengarkanlah ya Tuhanku doa seru hambamu. Amin. Amin. Oh Tuhan, Bapa sama Allah penuh hidupku, ulurkan tangan kasih setiamu, peganglah tangan hambamu, hilanglah takut kita bersamamu, ku amanah sintuson, dengarkanlah ya Tuhanku doa seru hambamu. Amin. Amin. Terima kasih Bapak sudah memuji Tuhan dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Shalom. Bapak Mama saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama beribadah. Ibadah bersama di hari pertama di tahun 2026. Ada banyak cerita yang boleh kita lewati bersama-sama di tahun 2025, dan hari ini kita harus bersama-sama memantapkan hati kita untuk menjalani tahun yang baru sesuai tema menjalani tahun anugerah dalam sukacita dan damai sejahtera. Dan cerita bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pagi hari ini adalah sebuah surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan kita tahu bersama Bapak Mama saudara-saudara sekalian bahwa kalau surat itu disampaikan Rasul Paulus kepada salah satu jemaat, artinya bahwa dia tidak ada di sana. Dia tidak ada di tengah-tengah jemaat Filipi. Tetapi jemaat Filipi menjadi salah satu buah karya pelayanan Paulus yang luar biasa, dan itu tergambar dari isi secara keseluruhan isi surat Filipi ini. Dia menceritakan tentang bagaimana perjuangan Paulus untuk membentuk sebuah persekutuan di jemaat Filipi, dan setelah Paulus tidak bersama-sama dengan mereka, tetapi Paulus mendengar bahwa keteguhan iman mereka itu tetap dilanjutkan. Persekutuan mereka terus berkembang, dan kemudian persekutuan mereka ada dalam keadaan yang baik saja. Dan Paulus mengirimkan surat ini Bapak Mama ketika dia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Sebab dari awal bacaan surat ini kita akan tahu bahwa Paulus sedang berada di dalam penjara. Tetapi hal yang menjadi tanggung jawab seorang pelayan adalah baik suka maupun duka, suara kenabian harus tetap terdengar di setiap jemaat. Teristimewa bagian firman Tuhan kita ditujukan kepada jemaat di Filipi dan juga pagi hari ini bagi kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika demikian maka kita bisa menerka atau menebak apa yang sesungguhnya Paulus ingin sampaikan. Sebab bacaan kita dia diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, nasihat-nasihat terakhir. Ada sesuatu yang perlu dinasihatkan, dan ada 3 nama yang tersebutkan dalam bagian bacaan firman kita. Nama siapa saja Bapak Ibu? Jangan sampai tadi malam itu jadi tidur, jadi ini harus agak komunikatif ini khotbah. Siapa saja Bapak Mama? Susi Dia dengan Susi Ike. Lalu satu lagi Om Sun Sugos.
3 pribadi. Bapak Mama tiap kali Alkitab menuliskan nama orang di dalamnya, kita mungkin sering membaca bagian ini sambil menggarisbawahi beberapa kalimat. Jangan khawatir, ucapkanlah syukur. Tapi hari ini saya ingin Bapak Mama untuk melihat dari kacamata mengapa 3 orang nama ini disebut. Susi Eudia dan Susi Sintike, lalu Om Susugos. Mereka adalah orang-orang yang memberi diri pasca pelayanan Paulus di Filipi. Paulus meninggalkan mereka, tetapi mereka bertiga diberi tanggung jawab untuk melayani dan juga mengembangkan pelayanan yang ada di jemaat Filipi. Tetapi persoalannya di sini tidak diceritakan secara detail, tapi persoalannya adalah ada pertengkaran antara 2 orang perempuan yang bernama Susidia dan Susi Ike ini, Eudia dan Sintike. Mereka bertengkar dan juga pertengkaran ini dilandasi dengan ada peraturan-peraturan Yahudi yang bagi Eudia bilang, oh ini kami harus ikut ini peraturan Yahudi. Sintike bilang, oh tidak, kita sudah hidup di dalam Kristus, kita tidak lagi menjadi budak dari hukum Taurat. Seperti itu. Nah, pertengkaran-pertengkaran ini yang kemudian membuat mereka sebagai pimpinan, mereka sebagai pelayan di jemaat Filipi menjadi terpecah belah. Tetapi Paulus bilang begini, telah ku nasihati kedua orang saudariku ini, dan bahkan ku mohon supaya Susugos temanku yang setia melanjutkan pelayanan yang ada di jemaat Filipi. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jika demikian maka kita tahu dan juga kita melihat ada pesan tersirat yang ingin Paulus sampaikan, bahwa perjalanan yang akan dialami oleh jemaat Filipi dan kita sekalian di tahun 2026 ini, dia tidak akan lepas dari segala sesuatu yang mungkin membuat kita menjadi kurang enak hati. Mungkin kita berjumpa dengan pergumulan, mungkin kita saling bergesekan satu dengan yang lain. Tetapi layaknya Eudia dan juga Sintike, Paulus bilang seperti ini, jadilah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, menanggalkan ego, menanggalkan gengsi kita untuk bersatu sepikir, sehati demi kemuliaan Tuhan. Bapak Mama Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pesan ini menjadi penting, bahwa kita adalah orang-orang yang dipandang sebagai kawan sekerja Allah. Yang menjadi pelayan di sini Bapak Mama bukan hanya pendeta dan majelis jemaat, tapi setiap kita memberi diri untuk pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, baik di sektor pemerintah maupun juga di sektor swasta, baik di bidang-bidang pekerjaan lainnya, sebagai petani, sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga. Itu adalah pelayanan-pelayanan yang kita angkat di hadapan Tuhan. Tetapi ingat bahwa setiap tugas dan tanggung jawab itu harus semakin membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang dipersatukan oleh Tuhan, yang membuat kita sehati sepikir. Persoalannya adalah Bapak Mama, kita menjadi orang-orang yang kadang-kadang kalau persoalan kita dengan sesama membuat kita justru tidak ada di hadapan Tuhan, lari dari hadapan Tuhan. Mari kita berefleksi bersama-sama. 2025 ada begitu banyak orang-orang yang hilang dari gereja. Karena apa? Karena ada persoalan-persoalan yang mereka simpan antara pribadi satu dengan pribadi yang lain. Persoalannya dengan manusia, dia kemudian mengganggu persoalannya dan hubungannya dengan Tuhan. Ini yang kemudian Paulus bilang, jangan sampai, apalagi engkau Eudia dan Sintike, jangan sampai ketika kita sebagai pemimpin juga kita menjadi orang-orang yang tidak menjadi teladan di tengah-tengah jemaat. Jangan sampai ketika kita berada sebagai orang tua, sebagai seorang suami, seorang istri, kita menjadi teladan yang buruk bagi anak-anak kita. Apapun yang kita rasakan, apapun yang sedang ada dalam kehidupan kita nantinya di 2026, hendaklah tetap membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang sehati sepikir. Kenapa kemudian Paulus membicarakan ini kepada jemaat di Filipi dan bagi kita sekalian? Bagi dia, Bapak Mama Saudara-saudara sekalian, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, bahkan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, dia harus semakin membawa kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, dan bahwa damai sejahtera Allah itu harus melekat dalam setiap hati kita. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan damai sejahtera Bapak Mama kalau kemudian ada sesuatu yang belum kita bereskan bersama-sama, ada sesuatu yang belum kita selesaikan yang ada di sekitar kita.
Kadang-kadang Bapak Mama ini yang justru menjadi batu sandungan bagi kita. Karena itu Paulus membicarakan di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Biarkanlah segala sesuatu yang didengar, dipikirkan, segala kebajikan yang patut dipuji dan lain sebagainya, pikirkanlah itu dan buatlah itu sebagai sebuah cara kita untuk hidup sebagai orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu pesan pertama di tahun 2026 ini. Hal kedua Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ayat yang keempat. Dia bilang begini, hendaklah bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacita. Ini hal sederhana Bapak Mama, gampang bicaranya, tetapi banyak orang yang sakit karena tidak bersukacita. Sakit bukan sekedar hati, tapi sakit secara fisik. Bapak Ibu coba tanya tenaga kesehatan. Ternyata hati yang tidak bersukacita, dia menjadi sumber dari setiap sakit, baik fisik maupun juga sakit-sakit yang lain. Hati yang tidak senang, dia menjadi sumber persoalan yang terjadi di sekitar kita. Saya pernah bicara dengan teman saya, dia baru ambil spesialis untuk ronsen radiologi, dia baru pergi dan dia bilang begini, sebenarnya manusia ini Alkitab ajar. Mazmur bilang hati yang gembira adalah obat. Sehingga kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu bisa menjadi sebuah penyakit dan bisa membuat kita terpuruk dalam setiap keadaan-keadaan yang ada. Bapak Ibu coba pikirkan saja kalau ada suatu masalah, misalnya utang di koperasi ada 200 juta. Misalnya, saya percaya orang-orang sana ada lah yang seperti itu. Atau jangan sampai 2026 Bapak Pendeta, utang dilupakan. Tetap, no. Alkitab bilang utang tetap harus dibayar. Ketika orang memikirkan sesuatu, beban pergumulan yang ada, maka biasanya yang membuat sakit paling awal muncul adalah asam lambung naik. Jadi coba pikir Bapak Mama, kalau ada sakit lambung, coba pikir Bapak ada beban yang belum selesai persoalan. Coba tanya main tua, Bapak tua di samping, Ma, kok? Kalau Ma berarti ada sesuatu yang salah. Dan karena itu Bapak Mama, ketika asam lambung naik dipicu dengan pikiran yang berlebihan, dia menjadi sakit yang baru dan juga membuat kita kemudian sakit-sakit yang lain mulai berdatangan. Ada orang yang pergi ke dokter, lalu dokter bilang, Bapak sudah batuk model begini, tinggal 2 bulan lagi meninggal. Maka dia pulang, sebagai orang yang sudah utuhan, dia semua mati. Awalnya hanya batuk-batuk biasa, tapi ternyata kemudian demam, panas tinggi, suka makan lagi, supasra bahwa yang sudah dokter sudah bilang mati, jadi dia mati sudah. Hati yang tidak bersukacita, dia kemudian merusak segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita bersama-sama. Jadi ingat Bapak Mama, 2026 Tuhan sudah bilang bahwa beta menghalaukan semua persoalan dan pergumulan yang ada. Tapi pesan firman Tuhan ini bilang begini, apapun yang kita hadapi, hadapilah dengan sukacita. Apapun yang datang menerjang kita, badai sekalipun, mari kita hadapi dengan penuh senyum, seraya kita memohon berkat dan tuntunan Tuhan. Ingat Bapak Mama, 2026 ketemu jangan muka-muka asam lagi. Karena muka-muka asam itu nanti asam dari muka turun di lambung, gitu ya. Jadi orang yang Bapak Mama, kalau saya pilih tempat-tempat yang lain, dong biasa menyapa saya dengan kakak nyong, ya. Nanti kalau kemudian tahu pendeta baru bilang Pak Pendeta. Waktu kasih tahu bilang Pak Pendeta umur berapa? Wah 2026 ini saya baru umur 40 tahun. Malah Bapak Pendeta kelihatan 27. Mungkin dalam hati, mungkin bukan memuji diri, mungkin 27 tahun. Tapi Bapak Ibu itu karena apa? Karena selalu tersenyum dalam keadaan apapun, tertawa dan lain sebagainya. Sesuatu yang serius saya selalu buat jadi sesuatu yang menggembirakan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya hati kita tenang, kita juga dapat memutuskan secara bijak. Tapi kalau ada persoalan, lihat saja dari wajahnya. Wajah kalau sudah bengkak, sedikit lagi hati yang bengkak, lambung yang salah dan lain sebagainya. Karena itu, jadilah orang-orang percaya yang selalu bersukacita. Seraya bilang, Tuhan, 2025 kami hadapi cukup berat. Ada duka, ada menangis, ada tertawa, ada segala sesuatu. Masakan 2026 kami mundur
dari setiap hal yang sedang Tuhan persiapkan. Masakan kami di 2026 menjadi orang-orang yang kaya. Hendaklah bersuka cita. Dan pesan firman Tuhan yang terakhir Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman Tuhan ini kita juga bersama-sama belajar dari bagian firman ini. Mari kita bersama-sama memelihara hati kita di hadapan Tuhan. Persoalan damai itu datang dan pergi, dia bertumpu pada bagaimana kita menjaga setiap hati kita masing-masing. Apa yang menjadi respon hati kita terhadap orang lain itu menjadi penting. Kalau tadi kita bilang, mari kita tersenyum, bersukacitalah senantiasa, maka dia juga harus dibarengi dengan bagaimana kita merespon segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini cerita di balik layar. Mereka bilang begini, Noas ini dari awal pendeta perempuan, lalu kemudian kali ini harus pendeta laki-laki, maka sayalah yang datang. Ini jangan sampai supaya ada pertikaian antara Euodia dan Sintike. Om-om pendeta hanya nonton seperti diam-diam saja, karena kalau om-om biasanya hanya nonton, senang su diam-diam baru su meledak habis seperti kembang api, baru kami panggil untuk bohong baik-baik. Kami dipandang sebagai orang-orang yang misalnya banyak omong tetapi kemudian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Biasanya seperti itu, om-om, bapak-bapak yang ada di rumah. Tapi kalau Sonde pun itu mungkin oknum. Tapi kebanyakan mereka begitu. Karena pertikaian antara seorang wanita dan satu wanita lainnya biasa dipanjang. Antara ibu A dan ibu B, kemudian turun di depo anak. Depo anak datang sekolah minggu, datang bercerita. Depo mama omong, lupu mama bilang begini. Dari depo mama bertukar informasi, depo mama bapak datang jemput sekolah minggu, depo anak belok di belakang bilang mama, bapak tadi itu tante anak bilang apa dan seterusnya. Lalu kemudian pertikaian bukan anak dengan anak, muncul lagi kepada bapak dan bapak. Dan kadang-kadang orang biasa bilang pertikaian, persoalan-persoalan begini biasa dia hanya pertama awalnya telur rebus, tapi tiba-tiba muncul berita datang dia sudah jadi telur balai bumbu. Apalagi mau dibasar dan dilelang, jadi lebih bervariasi. Kita mau belajar di sini Bapak Mama, bahwa mari belajar untuk pelihara hati. Ada banyak hal yang tidak bisa kita bilang bahwa ini sudah boleh masuk dalam kita kehidupan. Segala sesuatu akan datang kepada kita, baik, benar, negatif, positif, segala sesuatu akan ada datang dan menghampiri kita. Persoalannya adalah bagaimana hati kita memfilter segala sesuatu yang datang kepada kita. Apakah kemudian kita mau mempersilahkan sisi apapun yang negatif masuk dan merusak kehidupan kita, kebersamaan kita, ataukah kita berdiri sambil bilang, no, saya hanya mau mendengar dan juga menerima segala sesuatu yang positif untuk kehidupan saya, untuk kesehatan mental saya secara pribadi, dan untuk menjadi berkat bagi persekutuan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Selamat menjalani tahun 2026, tahun anugerah yang kita jalani dalam sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu coba senyum. Senyum Bapak, senyum 2026. Oke. Ini sebentar kita yakin ada suara gempala, ada yang hello. Karena suara gempala nanti kita mau bilang Bapak Mama sebentar kita bercium lagi ujung pintu sana. Pasti ada yang tadi malam saya ada yang cium aja kita baru itu makan doang bilang begitu. Cium terus. Bapak Mama ketemu cium terakhir itu tahun sekarang berarti sudah 1 tahun kita tidak bercium. Jadi sebentar dengan sukacita, dengan senyum satu dengan yang lain, tidak mau kebangga-bangga kami kita berciuman di sana sebagai satu persekutuan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Satu dua bagi kita. Tuhan telah berfirman.
Kita akan menyerahkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Karena itu saya jemput kita bersama-sama berdoa. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita menyerahkan pengakuan iman kita dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan kami, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Kita akan memberikan persembahan syukur dan para diaken akan memandu kita dalam perjamuan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita memberikan persembahan syukur dengan mengingat doa firman Tuhan berkata, Tuhan akan memerintahkan bentang utara di atasmu yang membunuh dan di dalam segala usaha. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberi kepala oleh Tuhan Allahmu. Untuk itu sebelum kita berdoa, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas terima kasih-Mu sehingga Engkau masih menyertai ibadah kami dari awal sampai dan saat ini sudah berjalan tahun Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Setiap sebelum kami mendekati setiap persembahan yang kami bawa ini Tuhan, sehingga persembahan kami bawa boleh berguna bagi perkembangan di jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Bapa bantu dalam Tuhan kami Tuhan, sampai yang mendoakan. Haleluya, amin. Untuk mengiringi tamu persembahan kita menyebutkan kita bakti dalam 1 bait 1, 2 dan 3.
kita akan diiringi dengan persembahan pujian paduan suara Arif. Dipersilakan.
Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hadapan-Mu karena kami adalah orang-orang yang Tuhan izinkan menikmati hari pertama di tahun 2026. Seraya kami juga diberi kekuatan untuk melangkahkan kaki kami sebagai pribadi-pribadi yang akan senantiasa berjuang untuk hidup sehati sepikir dengan orang lain, maupun juga mempunyai hati yang bersuka cita senantiasa apapun yang kami hadapi nantinya dan apapun yang akan kami jumpai. Sukacita itu akan tetap melekati hati kami, karena sukacita itu datang dan bersumber daripada Tuhan, pemelihara kehidupan dan juga yang mengizinkan kami untuk menikmati tahun 2026 ini. Ajar kami Tuhan, supaya kami juga menjadi pribadi-pribadi yang mampu memelihara hati kami, meresponi segala sesuatu sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang yang diberkati dan juga senantiasa dicintai oleh Tuhan. Seberapa besar kesalahan dan dosa kami kepada Tuhan tidak Kau perhitungkan, tetapi Tuhan memberi kami kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih untuk firman Tuhan yang meneguhkan kami. Setidaknya kami punya 3 bekal yang akan menandai perjalanan awal kami di tahun 2026 ini. Biarlah Bapa, kami menjadi gereja-Mu, menjadi jemaat-Mu yang akan senantiasa memuliakan Tuhan dalam setiap apapun yang kami pikirkan, yang kami katakan dan juga yang kami lakukan. Biarlah bersama-sama dengan setiap orang percaya yang ada di sekitar kami membangun gereja-Mu di atas dasar kasih dan pemeliharaan Tuhan sendiri. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami di tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Kami ada di awal perjalanan kami masing-masing, baik sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua maupun juga sebagai anak-anak. Kami mohon Bapa, supaya setiap perjalanan suka dan duka yang akan kami alami di 2026 ini tidak membuat kami menjauh daripada Tuhan, tetapi semakin hari kami duduk sebagai orang-orang yang tetap setia memuji kebesaran Tuhan, beribadah di hadapan, membangun persaudaraan yang baik dengan sesama kami yang ada di sekitar kami. Tuhan menolong kami Bapa. Kami punya keterbatasan. Mungkin karena kelelahan, kecapean, kami seringkali tidak bisa mengontrol apa yang keluar dari perbedaan hidup kami. Tetapi kami mohon Tuhan, sebisa mungkin biarkan kami berjuang untuk mempertahankan sesuatu yang baik, dan itu boleh nyata di perjalanan kami hari lepas hari. Ada banyak harapan, ada juga banyak permohonan, ada juga banyak doa-doa yang kami naikkan bersama-sama. Di tempat ini ada 205 anggota jemaat yang bersama-sama berdoa untuk kelangsungan kehidupan kami sepanjang 2026 ini. Tuhan kiranya memberkati keluar masuk kami. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kami semua. Tuhan juga tahu apa yang kami butuhkan, sehingga Tuhan, biarlah Engkau menjawab sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik terjadi dalam kehidupan kami bersama-sama. Hari ini di hadapan Tuhan, kami ingat untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami yang oleh karena sakit, mereka tidak bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami ingin berdoa bagi keluarga dan juga bagi orang tua, mama, bapak kami dan anak-anak kami. Kami berdoa bagi Bapak Panjai itu. Kami juga ingin berdoa bagi Mama Magdalena, Baila Manape, Ibu Lora Nuhamara Doek, dan juga anak kekasih kami Persiba Koto. Tuhan, ketika kami merayakan sukacita kami dalam pergantian tahun, mereka ada di setiap pembaringan mereka dalam sakit mereka. Karena itu Bapa, Engkau jamah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, memberi kekuatan dan kesehatan kepada mereka, sehingga kegembiraan dan sukacita kami sebagai keluarga tetap menjadi bagian kami
karena kami tahu dan percaya bahwa ketika kami mendoakan saudara-saudara kami ini, Engkau bersedia untuk memulihkan mereka dan membuat mereka kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami juga menyerahkan setiap kehidupan pribadi lepas pribadi, semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami, baik yang sedang aktif bekerja maupun yang telah purna bakti, baik kami yang ada di setiap rumah tangga kami masing-masing maupun juga yang ada di tanah perantauan, anak-anak kasih kami yang ada di dalam bangku pendidikan, baik yang saat ini sedang berlibur maupun juga ada beberapa di antara mereka yang tetap mengerjakan tugas tanggung jawab pendidikan mereka dalam berbagai bidang mereka masing-masing. Bapa, kami menyerahkan setiap pergumulan apapun yang ada dalam hati kami sekarang. Izinkan kami memulai hari dan tahun ini dengan penuh sukacita, seraya memastikan bahwa khawatir kami Tuhan tahu, ketakutan kami Tuhan tahu, kecemasan kami Tuhan tahu, dan Tuhan juga tahu menjawab apa yang terbaik bagi kehidupan kami. Setiap paduan suara maupun juga solo yang telah mempersembahkan pujiannya, majelis jemaat yang bertugas, poster yang mempersiapkan tempat, bahkan semua kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini, Tuhan sempurnakan setiap pelayanan kami. Kami akan pulang berjumpa dengan keluarga kami masing-masing. Izinkan kami menjadi berkat tahun baru bagi mereka yang tinggal di rumah, baik yang sengaja mengabaikan undangan Tuhan maupun juga yang berhalangan oleh karena pekerjaan, tugas maupun juga oleh karena sakit. Ini doa, ini permohonan kami Bapa. Dan izinkanlah kami untuk mengucapkan doa Bapa kami untuk yang pertama kali di tahun 2026 ini secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, jalanilah hari-hari yang baru dengan hati yang bersyukur dan berharap kepada Tuhan. Lakukanlah yang benar, pikirkanlah yang membawa damai, dan hiduplah dalam anugerah-Nya. Tuhan menyertai setiap langkah kita sepanjang tahun 2026 ini. Mari sejenak kita berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dengan kita bersama-sama pujikan pujian rohani. Janjinya Dia pegang tangan.
mari kita pulang. Biarlah kita masing-masing boleh mengarahkan hati kepada Tuhan, seraya membuka hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, cahaya kemuliaannya akan menyinarimu. Ia menjaga dirimu dari panasnya matahari. Ia menjaga dirimu dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati keluar masuk 205 anggota jemaat yang hadir saat ini, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Coba dipersilakan kembali. Satu dua tiga. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya jemput kita berdiri, kita bersama-sama pujikan MKT 201 bait yang pertama. Bapak Mama yang dapat diakonia bisa menunggu sebentar setelah bersalaman untuk langsung bertemu dengan UBP dan pengurus diakonia. Terima kasih banyak. Penerima diakonia.